Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan terus memberkati saudara-saudara. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 30 Januari 2024. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami merindukan firman-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkannya dalam kasih-Mu. Biarlah firman itu terus akan meneguhkan hati kami, sehingga kami menyatakan prinsip hidup di dalam kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pagi ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-28. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika Ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok-tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, tema hari ini prinsip hidup. Sangka katuoan. Tiap orang memiliki prinsip atau pandangan dalam hidupnya. Namun persoalannya adalah seberapa besar orang tersebut mampu mempertahankan prinsipnya. Ada orang yang benar-benar teguh mempertahankan prinsipnya, namun ada juga yang gampang berubah prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat akrab dengan hal yang dapat mengubah prinsip kita, seperti uang dan orang berpengaruh. Ironis bukan? Sebab bukankah Tuhan membenci suap dan membelokkan kebenaran? Bukankah panggilan kita sebagai orang beriman ialah untuk hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan? Saudara-saudara, narasi dalam pembacaan Bilangan 22 ayat 22 sampai 28 ini adalah Allah mengizinkan Bileam pergi bertemu Balak. Di sisi lain, Allah tidak senang akan keputusan akhir Bileam yang memilih pergi bertemu Balak. Bahkan Allah murka dan mengirim malaikatnya untuk menghalangi Bileam pergi. Saudara-saudara, jangan sampai kita seperti Bileam, merubah prinsip karena iming-iming uang dan hasutan orang berpengaruh.
Prinsip sejati kita sebagai orang beriman adalah takut akan Tuhan dan mengusahakan damai sejahtera, bukan mengutuk kehidupan. Hal inilah yang merupakan bentuk ideal kehidupan kita sebagai orang beriman. Meskipun harus kita mengakui bahwa kerentanan berubah prinsip itu ada. Saudara-saudara, ketahuilah, Tuhan sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya. Allah menginginkan ketaatan dan kepekaan terhadap berbagai peringatannya. Seberapa peka dan taatkah kita akan suara Tuhan dalam hidup kita? 1 Petrus pasal 1 ayat 14 memberikan pesan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Karena itu, tetaplah menyatakan prinsip hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini menyapa kami untuk menyatakan prinsip hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami kuat dan teguh untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan terus memberkati, menjaga, memelihara, dan terus melindungi. Salam kasih, Tuhan memberkati. Amin.